Jalan-jalan ke Surabaya membeli ikan. Jawablah salam dari saya, walaupun kita tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari program pendidikan matematika FKIP UMS. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul mengoptimalkan penggunaan media visual terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SMP pada pembelajaran bangun ruang. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Sani Hasna Kuniadi dengan NIM A4102100005. Yang kedua ada Alin Rosik Ma'arifah dengan NIM A4102100028. Yang ketiga ada Eka Solistiorini dengan NIM A4102100042. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Secara menyeluruh, matematika dikenal sebagai ilmu yang mendalami atau mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Sedangkan masyarakat umum lebih mengenalnya sebagai ilmu bilangan dan angka. Dengan menggunakan logika simbol dan notasi, menelaah struktur aljabar dapat didefinisikan secara aksioma. Matematika merupakan mata pelajaran abstrak di mana dalam mempelajari dan memahaminya dibutuhkan ketekunan serta kemampuan berpikir kognitif yang cukup tinggi. Perhitungan matematika berperan penting dalam pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu terciptanya kemajuan dalam kehidupan. Padahal pada kenyataannya banyak siswa merasa kesulitan dan kurang paham dalam pembelajaran matematika karena sifat abstrak yang mengharuskan siswa untuk banyak berpikir kritis, sehingga matematika menjadi salah satu pelajaran yang kurang diminati dan banyak dihindari oleh para siswa. Salah satu contoh keabstrakannya adalah terdapat pada materi bangun ruang. Materi bangun ruang merupakan salah satu dari klasifikasi materi geometri yang terdiri dari 3 subtopik yang dapat kita pelajari pada sekolah menengah pertama atau SMP, yang terdiri dari bangun ruang sisi datar, lalu kemudian ada bangun ruang tak beraturan, yang terakhir yang lebih kompleks adalah bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar serta bangun ruang tak beraturan dapat kita pelajari pada kelas 8 SMP, sedangkan pada materi bangun ruang sisi lengkung dapat kita pelajari pada kelas 9 SMP. Materi bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, limas, sedangkan bangun ruang tak beraturan merupakan gabungan dari 2 atau lebih bentuk dari bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung contohnya adalah kerucut, tabung, serta bola. Dengan penjelasan langsung dalam praktik untuk mengkaji materi bangun ruang, siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan oleh guru maupun tenaga pendidik. Dalam menyelesaikan permasalahan materi bangun ruang, siswa harus mampu menggambarkan permasalahan tersebut ke dalam pikiran dan mampu merealisasikannya secara nyata ke dalam bentuk tulisan. Kesulitan-kesulitan yang biasa dialami oleh siswa dalam mengerjakan persoalan materi bangun ruang yaitu salah satunya adalah kesulitan untuk memahami perintah dari soal yang diberikan. Selanjutnya adalah kesulitan untuk mempelajari konsep dasar dari materi bangun ruang itu sendiri. Lalu ada kesulitan dalam menentukan rumus yang akan dipakai. Yang terakhir adalah kesulitan untuk menghitung. Menurut Hidayat D. dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selanjutnya dalam menyelesaikan persoalan materi bangun ruang, kurangnya pemahaman dan kurangnya latihan soal yang dilakukan oleh siswa dapat menjadi penyebab dari kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika itu sendiri. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut dapat diselesaikan oleh guru dengan memberikan konsep yang benar dan tepat, sehingga dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menganalisis bentuk bangun ruang dan mengoptimalkan pembelajaran. Dengan mengoptimalkan pembelajaran akan meningkatkan daya kreativitas siswa dalam penyelesaian permasalahan materi bangun ruang. Salah satu cara mengoptimalkan analisis bangun ruang adalah
Memakai media yang nyata. Media nyata atau visual menjadi media pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran bangun ruang ini, sehingga menjadikan pembelajaran berjalan lebih efektif, efisien, dan lebih menarik. Selanjutnya yang kedua adalah metode. Metode penulisan yang dipakai pada penulisan artikel ilmiah kali ini yaitu deskriptif kualitatif. Pendeskripsian memiliki tujuan untuk menjelaskan solusi dari kesulitan pembelajaran bangun ruang pada sekolah menengah pertama dengan mengoptimalkan penggunaan dari media visual. Metode kualitatif sendiri berupaya memahami dan menjelaskan maksud dari suatu interaksi tingkah laku manusia pada situasi tertentu menurut penulis itu sendiri atau peneliti itu sendiri. Terdapat dua media visual yang termasuk dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah media visual nyata, yang pada saat pembelajaran, siswa dapat berkomunikasi atau berhubungan secara langsung dengan media tersebut. Yang kedua adalah media visual tidak langsung. Maksud dari penjelasan kedua media visual tersebut adalah tentang cara kerja kedua media tersebut terhadap siswa. Sumber dari penjelasan merupakan sekumpulan artikel ilmiah maupun website yang dapat dijadikan acuan pembahasan. Berbagai sumber tersebut dikaji kemudian didiskusikan bersama sehingga mendapatkan hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini. Selanjutnya yang ketiga adalah hasil dan diskusi. Berdasarkan sumber-sumber yang telah kami dapatkan, pembelajaran matematika pada umumnya hanya menjelaskan materi sesuai dengan konsep tahunan maupun konsep semester yang telah dirancang pada awal tahun pembelajaran. Permasalahan-permasalahan yang umumnya terjadi di sekolah, terutama pada pembelajaran matematika, merupakan dampak kurangnya pemahaman konsep yang dialami oleh siswa. Oleh karena itu, seorang guru dapat mengoptimalkan pembelajaran, terutama terkait dengan pembahasan yaitu materi matematika bangun ruang, dengan menggunakan media visual, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah untuk dicapai. Kesulitan atau kesalahan yang sering terjadi atau dialami siswa pada mata pelajaran bangun ruang. Menurut Fajari UN pada tahun 2020, terdapat beberapa miskonsepsi pada materi bangun ruang yaitu miskonsepsi pada istilah alas prisma segitiga, garis tinggi 5 segi 4, rusuk kerucut, dan sisi balok. Yang pertama adalah pada menentukan alas sebuah prisma segitiga. Kesulitan siswa yang dialami pada bagian ini adalah menentukan letak alas apabila sebuah prisma tidak dalam posisi tegak vertikal. Siswa cenderung mengingat bahwa letak alas selalu berada di bawah, sehingga ketika prisma segitiga dibuat tegak vertikal, terjadi miskonsepsi dalam menganalisis struktur prisma segitiga. Kesulitan selanjutnya adalah menentukan garis tinggi sebuah 5 segi 4. Dalam hal ini pun sama seperti kasus menentukan alas prisma segitiga, siswa kesulitan menentukan garis tinggi 5 segi 4 apabila 5 segi 4 tidak pada posisi tegak vertikal. Misalnya ketika posisi dari limas tersebut horizontal, maka siswa mudah terkecoh dengan alas prisma yang dijadikan acuan menentukan garis tinggi. Garis tinggi tidak dapat digantikan dengan garis pada alas dan harus garis yang tegak lurus dengan alas. Maka, terjadi miskonsepsi yang fatal. Selanjutnya adalah kesalahan menentukan rusuk kerucut. Pada hal ini, siswa sering tertukar dalam memahami antara rusuk dengan garis pelukis. Garis pelukis sendiri merupakan garis pada sisi dan bukan merupakan rusuk, sehingga siswa menjadi salah apabila mengatakan garis pelukis merupakan rusuk. Dan yang terakhir adalah kesalahpahaman dalam menentukan posisi rusuk dan sisi pada balok. Kesalahan pada bagian ini sangat sepele. Siswa dapat menentukan jumlah ruas balok dan sisi balok, namun mengalami kebingungan ketika disuruh menentukan posisi rusuk dan sisi dari balok. Ditinjau dari pengerjaan soal menurut Natalie S. pada tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 3 kategori siswa yang diklasifikasikan berdasarkan kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan bangun ruang, yaitu kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi. Di antara ketiga kategori tersebut, kategori rendahlah yang paling banyak mengalami kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan bangun ruang. Penyebabnya adalah karena siswa tidak memahami secara keseluruhan maksud atau perintah dari soal yang diberikan. Siswa tidak mampu menentukan pendekatan terhadap rumus untuk menyelesaikan permasalahan pada soal.
Kelemahan dalam pemahaman siswa tampak dari pengamatan berikut, di antaranya siswa tidak mampu merencanakan solusi atau penyelesaian untuk mengerjakan soal, dan yang kedua, siswa salah dalam menentukan rumus yang tepat untuk soal yang diberikan. Salah satu penyebab dari kurangnya pemahaman siswa terhadap penyelesaian permasalahan bangun ruang adalah siswa yang tidak memperhatikan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Hal tersebut dikarenakan siswa tidak memiliki ketertarikan dalam mempelajari mata pelajaran matematika. Jika siswa saja tidak memiliki ketertarikan dalam belajar matematika, tentu siswa juga akan menghindari submateri-materi matematika di dalamnya, termasuk salah satunya bangun ruang. Sedangkan matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus ditempuh selama jenjang sekolah menengah pertama, sehingga guru harus pandai dalam mengatasi hal tersebut. Minimal siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. Cara mengatasi kesulitan atau kesalahan siswa pada mata pelajaran bangun ruang. Cara yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran adalah dengan memahami masalah belajar yang dialami siswanya serta menggunakan metode belajar yang tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Menurut Yusmin A., selain terjadinya miskonsepsi pada materi pelajaran bangun ruang, serta kesulitan dalam memahami soal latihan, terdapat faktor-faktor lain yang menjadikan materi bangun ruang sulit dipelajari oleh siswa. Faktor-faktor tersebut antara lain, siswa tidak menyukai materi pembelajaran mengenai bangun ruang. Guru menyampaikan materi dengan menggunakan metode pembelajaran yang tidak bervariasi, sehingga siswa menjadi mudah bosan. Siswa tidak berani bertanya ketika menghadapi kesulitan dalam mengerjakan soal. Kurangnya penggunaan alat peraga oleh guru ketika menjelaskan materi. Faktor guru tidak menggunakan alat peraga mengurangi nilai penjelasan, dan hal ini menjadi penyebab siswa kurang memahami materi bangun ruang. Terdapat solusi dari miskonsepsi dan kesulitan dalam memahami soal serta beberapa faktor penyebab materi bangun ruang sulit bagi siswa. Yang pertama, terkait metode pembelajaran yang diulang-ulang, dan jika siswa tidak menyukai mata pelajaran bangun ruang, guru dapat menyediakan pembelajaran yang lebih bervariatif ataupun menggunakan metode baru yang lebih menarik sehingga meningkatkan minat siswa dalam mempelajari materi bangun ruang. Selanjutnya, jika kasusnya adalah siswa tidak berani bertanya ketika menghadapi kesulitan dalam mengerjakan soal, maka guru dapat menghimpun siswa dalam suatu kelompok yang heterogen. Hal ini supaya siswa lebih merasa percaya diri ketika ingin bertanya mengenai suatu soal yang dianggap sulit kepada teman sekelompoknya. Terkait permasalahan miskonsepsi, guru dapat menggunakan alat peraga maupun media visual lain ketika menjelaskan materi bangun ruang. Hal ini sekaligus menjadi solusi dari kurangnya penjelasan dari guru akibat tidak menggunakan alat peraga ketika pembelajaran berlangsung. Tidak hanya berhenti pada penyelesaian miskonsepsi, namun juga berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan pada latihan soal. Siswa yang mampu memahami materi dengan benar akan lebih mudah dalam memahami permasalahan pada latihan soal daripada siswa yang pemahaman materi bangun ruangnya masih kurang. Selain itu, pemahaman pada materi bangun ruang akan menjadikan siswa tidak kesulitan dalam menentukan rumus ketika penyelesaian soal. Media visual memiliki peran penting di sini sebagai salah satu upaya mengatasi miskonsepsi juga permasalahan lanjutan terkait penyelesaian latihan soal. Peran media visual dalam mata pelajaran bangun ruang. Media berbasis visual merupakan media yang memberikan gambaran secara menyeluruh mulai dari peristiwa yang bersifat nyata maupun yang bersifat abstrak. Media visual juga bersifat realistis, yang artinya dapat dirasakan oleh panca indera, terutama indera penglihatan. Dalam pembelajaran matematika, menggunakan media visual melibatkan interaksi antara peserta didik dan lingkungannya secara langsung. Pengalaman peserta didik yang berbeda-beda dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan buku, peluang melancong, dan lain sebagainya. Keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dapat diatasi melalui penggunaan media visual agar meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik. Dengan adanya media visual yang menarik dapat mempercepat pemahaman peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan.
sehingga proses pembelajaran bangun ruang peserta didik merasa nyaman dan mempermudah dalam proses pemahaman materi. Media visual dalam mata pelajaran bangun ruang mengasah kreativitas serta meningkatkan analisis siswa terhadap struktur bangun ruang itu sendiri. Jika hanya mengacu pada buku pelajaran, umumnya siswa dihadapkan hanya pada posisi bangun ruang tegak vertikal, di mana jelas siswa dapat menentukan bagian-bagian dari bangun ruang seperti alas, rusuk, maupun sisi. Dengan menggunakan media visual, bangun ruang dapat berubah-ubah posisi tidak hanya vertikal. Di sini, siswa mulai menggunakan analisa terhadap bangun ruang untuk menentukan bagian-bagian dan atau struktur dari bangun ruang tersebut. Hal ini meminimalisir terjadinya kesalahan ketika memahami permasalahan suatu latihan soal karena siswa telah terlatih menciptakan bayangan melalui komunikasi secara langsung dengan menggunakan media visual seperti yang telah dinyatakan sebelumnya. Media visual dinilai sangat membantu siswa dalam memahami persoalan kompleks suatu bangun ruang. Pembelajaran dengan menggunakan media visual pun juga lebih tidak membosankan daripada hanya mengacu pada buku. Media visual meningkatkan minat siswa dalam belajar bangun ruang. Akibatnya, peningkatan minat terhadap pembelajaran materi bangun ruang meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pengoptimalan media visual dalam pembelajaran bangun ruang. Pembelajaran dapat memanfaatkan media visual 2 dimensi maupun media visual 3 dimensi. Pada media visual 3 dimensi, memungkinkan siswa berhubungan langsung dengan alat peraga. Alat peraga ini dapat berupa alat peraga padat atau hanya berupa kerangka saja. Alat peraga ini dapat bermanfaat untuk membantu pemahaman siswa mengenai materi bangun ruang, khususnya dalam menganalisis banyak sisi dan rusuk. Guru dapat mendorong siswa untuk membuat bangun ruang dengan memanfaatkan media yang sederhana seperti kertas. Kegiatan tersebut dapat melatih kreativitas dan mampu meningkatkan daya ingat peserta didik daripada mendengarkan penjelasan guru secara langsung. Selanjutnya, penggunaan media visual 2 dimensi yang memungkinkan siswa untuk membayangkan bangun ruang, seperti penggunaan aplikasi GeoGebra dan gambar pada PowerPoint. Jika menggunakan GeoGebra, jelas lebih pada praktiknya, dan jika pada penggunaan PowerPoint akan membantu pemahaman siswa lebih cepat, menarik perhatian dan pemahaman tersebut akan terjadi dalam waktu yang efisien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam pembelajaran materi bangun ruang, terdapat miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat mengatasi kesulitan belajar dengan menambah pemahaman siswa menggunakan media pembelajaran yang tepat, sehingga dapat mengantisipasi berbagai masalah yang muncul yang dapat menghambat tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran materi bangun ruang ini, guru dapat mengoptimalkan penggunaan media visual 3 dimensi berupa alat peraga maupun media visual 2 dimensi berupa aplikasi GeoGebra atau gambar pada PowerPoint. Dan selanjutnya, ucapan terima kasih. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah membantu secara finansial terjadinya penelitian ini, dan peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rois Abdul Fatah, SPD MPD, selaku pembimbing dalam penelitian ini. Dan kami juga melampirkan beberapa referensi dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya adalah abstrak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pengoptimalan media visual sebagai solusi dari kesalahan maupun kesulitan yang sering dialami oleh siswa SMP, terutama pada materi bangun ruang. Metode penulisan kali ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menjadikan sumber-sumber artikel terkait sebagai acuan dalam penulisan serta pengembangan ide dalam pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari topik pembahasan sehingga didapatkan hasil yang kemudian didiskusikan. Pada hasil penelitian dan diskusi terdapat 4 bahasan, yang antara lain yaitu kesulitan atau kesalahan yang sering dialami oleh siswa, terutama pada mata pelajaran matematika materi bangun ruang. Lalu selanjutnya adalah cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya adalah peran media visual dalam mata pelajaran bangun ruang. Serta yang terakhir adalah
cara mengoptimalkan serta pengoptimalan media visual pada pembelajaran bangun ruang. Kesalahan-kesalahan yang sering dialami oleh siswa pada materi bangun ruang salah satunya adalah miskonsepsi materi yang kemudian berdampak pada kesulitan yang dialami oleh siswa dalam memahami permasalahan pada latihan soal maupun tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, guru harus berinisiatif dalam mengatasi hal tersebut. Solusi dari akar permasalahan miskonsepsi dapat berupa penggunaan media visual ketika pembelajaran berlangsung. Media visual terjadi menjadi dua pilihan, yaitu media visual nyata dan media visual tidak nyata atau media visual dua dimensi. Penyelesaian tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya hasil akhir dari pembelajaran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.